nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ada kartu buat saya dulu. Ada mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidri wal wala. Amma ba'du. Hadratul karamin mukarramin, para kiai, para asatid, jajaran pengurus MPC NU Cipayung, jajaran pengurus ranting se-Kecamatan Cipayung tanpa terkecuali, wabil khusus tentunya sahibul wilayah ini Ustaz Ari, dan juga siapa ketua taktik? Wah, enggak, ya Ustaz Ahmad Furqani, penerus Kiai Haji Syahroni, dan semuanya mohon izin tidak menyebutkan satu persatu nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus ini senior saya Kiai Ahmad Fatoni. Puji syukur alhamdulillah, salam dan salawat semoga terlimpah pada Rasulullah. Malam hari ini kita pelaksanaan Lailatul Ijtima untuk tingkat MBC NU Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur untuk perdana ini. Meskipun seadanya banyak tokoh-tokoh NU Cipayung yang belum bisa bergabung untuk malam hari ini, tetapi keberadaan kita semua insyaallah akan berikan teladan buat saudara-saudara kita yang lain sebagai pengurus dan kaum mahdi untuk turut serta mensyiarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah ini melalui Lailatul Ijtima di tiap-tiap rantingnya nantinya. Kemudian kalau malam hari ini sedianya kan saya itu bukan mengandalkan, tadi kan yang nomor 2 pasti kemalaman ini. Jika saya Kiai Masrur Ainun Najib, beliau yang menyampaikan tentang ke-NU-an, tapi ternyata beliau tidak hadir, ya mau nggak mau saya sebagai dokumentator merangkap ini, mohon izin. Baik, sahabat semua, para kiai, para asatid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, ya tentunya kita harus memahami bahwa aswaja Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini memiliki karakteristik yang beda dengan ormas Islam yang lainnya. Saya tidak akan bicara ke NU-annya, tapi ke aswajaannya. Jadi karakter sebagai seorang aswaja yang pertama tentunya akhlakul karimah, akhlak yang dipersatukan, kemudian baru yang lain-lain. Dan tentunya kalau kita bicara akhlak, ya tentunya dibarengi dengan ilmu dan adab sopan santun. Maka terbentuklah kita memiliki pribadi yang berakhlakul karimah, yang setidaknya itu ditampakkan sebagai seorang aswaja itu ada 3 hal. Yang pertama, bahwa akhlakul karimah yang harus melekat kepada setiap Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja tadi. Yang pertama ahlul hadis atau asariyah, literalis. Jadi kita harus perbanyak perbendaharaan terkait dengan keilmuan, khususnya ke-NU-an. Kalau kita hanya terpaku dengan atau kebanggaan diri kita sebelum lahir saja kita sudah NU, tetapi tidak memperbanyak literasi atau pemahaman tentang ke-NU-an, setidaknya mengikuti MKNU atau sekarang itu apa namanya? Sakit dari apa? PKPNU, kembali kayak zaman dulu lagi ya.
PKPNU yang biasanya dulu itu di daerah-daerah di Jakarta khususnya MKNU, tetapi dengan kepengurusan baru kemarin saat di Lampung makanya dikembalikan lagi PKPNU. Ya, di sana akan memahami benar apa itu NU dan Aswaja itu sendiri. Nah, saya ingin mengulas sedikit salah satu materi terkait dengan keaswajaan ini. Yang pertama tadi kita harus dasari dulu literasi, ya, literasi kita, terus pemahaman dan lain sebagainya. Kedua, sebagai aswaja itu harus ahlun nazar wal akli, ya, atau nazariyah akliyah, rasionalis, ya, masuk akal. Kita bisa kita lihat dengan panca indera dan juga masuk akal secara akal. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ahlul wijdan wal kasf, atau kita sebut dengan syufiyah, karena hanya ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ya, komunitas sufi itu adanya. Di Muhammadiyah tidak mengenal sufi, ya. Cuman anehnya tokoh-tokoh Salafi Wahabi Timur Tengah seperti ketika Ibnu Taimiyah ketika Bin Bas ditanya tentang kewalian Ibnu Taimiyah, itu beliau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah termasuk wali abdal. Padahal perwalian ini adanya di komunitas sufi yang tidak mengakui keberadaan kaum sufi, ya, tidak ada kewalian. Terlepas dari itu semua, ya, akhlakul karimah harus dibarengi dengan wawasan, pemahaman dan sebagainya. Setidaknya ada 3 hal tadi. Nah, kemudian sikap kita apa? Ketika kita sudah memiliki karakteristik, ya, sebagai aswaja, karena mereka juga mengklaim, orang Muhammadiyah mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang kita ini aswaja kita dilesetin, W-nya dibuang, ya, maaf, asu aja, begitu, asu aja. Bagi orang-orang yang membenci NU, tapi tidak jadi masalah. Semakin kita direndahkan, insya Allah kita akan semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap militansi, kita harus memiliki sikap militan terhadap NU, baik fikrah, harokah maupun amaliyah. Cara berpikir kita juga harus militan dan memiliki ciri khas, kan? Harokahnya, pergerakan kita juga harus militan. Kemudian amaliyah kita juga harus militan. Untuk sementara ini NU atau amaliyah dan ubudiyah kita ini sudah militan banget, tetapi masih kurang dibarengi dengan fikrah, cara berpikir kita. Kita hanya stagnan, berpikir ya udah, yang penting kan Jumatannya azannya 2 kali, sholat subuhnya pakai kunut, masih ada maulid, masih ada zikir tahlil, masih ada ngajiin orang meninggal 3 hari 7 hari dan lain sebagainya. Oh iya, mohon maaf yang kelupaan tadi yang belum saya hormati, Pak RW, mohon maaf Pak RW ya. Kelupaan, karena saya sebenarnya bukan narasumber Pak RW. Ini nggak ada rotan ya akan terjadi. Kita sekarang harus memiliki pikiran yang militan juga. Nanti bagaimana cara pola pikir dan cara pandang yang militan itu? Karena kalau kita mau mengambil ilmu, kata baginda Rasul itu ngambil ilmu itu dari musuh sekalipun kita harus ambil, jika itu hal yang baik. Kalau kita bicara bagaimana Imam Syafi'i sampai hafal ribuan hadis dan lain sebagainya, sampai bisa menghafal kitab-kitab beliau yang karangan beliau itu kan pertama pakai ilmunya perampok, ya, yang begal beliau ketika menuntut ilmu. Dari zaman dulu bisa kita bayangkan, mungkin timbulannya nggak ada tas, nggak ada apa, ya buku. Ketika dirampok, ini buku. Nanti kalau kamu minta berarti hilang ilmu saya. Kata rampok, makanya kalau belajar itu jangan cuma ditulis, tapi dihafal. Supaya ketika hilang,
biar masih ingat. Kalau kita kan cuma ditulis, tapi sampai rumah udah nggak dibaca-baca. Ya, makanya saya ingat zaman kakak-kakak saya dulu. Saya kan termasuk udah tua, mungkin di antara yang hadir, di antara saya juga masuk kategori yang tua udah. Itu dulu ingat masih bapak saya itu masih punya sabak namanya kalau nggak salah, kayak papan tulis hitam. Jadi kalau sekolah ya bukunya cuma satu itu, ditulis, dihafalin, kemudian dihapus, nanti nulis lagi, dihafalin, dihapus. Karena saat itu belum ada buku sabak kalau nggak salah, warnanya hitam, kayak kayu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ini sebagai contoh cara berpikir kita, cara pandang kita juga harus kita berubah. Nah, kalau dalam hal amaliyah sudah semangat, kemudian berpikir bagaimana agar warga masyarakat yang amaliyah ubudiyahnya sudah NU ini paham tentang NU. Apa yang kita tahu tentang NU sampaikan. Kadang-kadang orang kita, maaf, orang Betawi khususnya kan memang di Pulau Jawa juga, itu sebenarnya NU banget. Justru yang tidak mengenukan orang Betawi itu pendatang. Orang NU sama persis amaliyahnya dengan orang-orang NU yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Tetapi dengan adanya pendatang yang sudah membawa paham-paham baru, ya, paham Tajisim, paham Tasbih, ya, Salafi Wahabi itu banyak juga penduduk asli orang Jabodetabek ini ikut paham-paham mereka, karena mereka sebenarnya nggak tahu dulu ketika ditanya apa Muhammadiyah atau NU juga nggak tahu. Mereka nggak tahu ngikutin siapa yang di depan. Kalau kita mau jujur, cara berpikir kita ini masih merotot, belum berkembang, belum mau apa ya namanya? Karena sebenarnya kita kan ada apa? Kita itu harus menjernihkan. Sufian, tasawufian itu kan menjernihkan. Yang tadinya belum jelas diperjelas. Makanya kalau kita memiliki karakteristik wajah, kita perjelas. NU sebenarnya ini loh. NU apa yang dilakukan oleh warga masyarakat, khususnya Betawi, itu adalah sudah NU. Jadi NU adalah yang melakukan apa yang dilakukan oleh warga masyarakat Betawi. Makanya pola pikir cara pandangnya pertama adalah tatawuriyah, tatawur, dinamis. Ya. Itu berkembang. Bagaimana mengikuti dakwah itu kan tidak harus saklek, tidak harus merujuk kepada Al-Quran, hadis secara apa namanya matanya seperti itu, harus ada penafsiran dan lain sebagainya. Makanya kita perjelas. Ibaratnya kalau kita pakai analogi, kalau analogi orang NU itu kan sama-sama kita mau menuju ke Setu misalnya, tetapi jalur ini yang lebih dekat sini macet banget. Orang NU itu tujuannya sama ke Mabes TNI Cilangkap juga, muter nggak apa-apa, belakang muter dulu Bambu Apus sampai ke Setu. Yang penting lancar. Makanya ketika NU itu dakwah, ya mencakup seluruh lapisan masyarakat. Tidak seperti saudara-saudara kita di Muhammadiyah yang hanya orang-orang yang intelek, yang apa terdidik, ya rata-rata kan orang-orang pintar Muhammadiyah itu. Karena apa namanya nggak mau mencakup orang-orang yang masih tradisional, yang masih ini apa melestarikan urf budaya. Jadi NU tidak biarin budayanya dijalanin, masukin dulu keimanan. Kalau sudah keimanannya mantap, maka dia akan berubah. Dan itu yang sudah saya buktikan ketika dakwah di Pakilarang, ya pinggiran Bambu Apus, dimana tadinya yang memang abangan banget, ya percayaan Tuhan yang Maha Esa, punya ID card sendiri, ada KTP-nya, percayaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, ya jadi harus tatawur, ya. Kemudian tasawufian, penjernihan tadi. Jadi yang sudah ada diperjelas lagi oleh kita. Sebenarnya saya ini masuk ke struktur, secara apa kultur saya udah NU, dalam struktur saya masuk ke struktur. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan seperti ini sebenarnya Bapak Ibu adalah kaum Nahdien, ya, yang melestarikan budaya para pendahulu kita. Kemudian tawasud moderat, tengah-tengah. Kalau dalam Al-Quran apa itu ayatnya lupa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu apa
Finnasi syuhada itulah wa yakunar rasulu alaikum syahida. Saya lupa ayatnya. Artinya landasan tawasud itu juga ada di ayatnya. Ya. Jadi moderat, enggak tengah-tengah, enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak ke depan, ke belakang, di tengah. Karena itu sudah kita harus adil, tengah-tengah. Makanya orang Yahudi pada masa Rasulullah pun ketika ada masalah yang menurut mereka itu adalah suatu hukum yang berat di kitab mereka, di agama mereka, lari ke agama Islam. Tapi Islam bukan berarti kemudian memperingan permasalahan yang ditanggung akibat dampak kesalahan yang dilakukan, tidak. Meskipun mereka minta hukum Islam seperti apa, ya disampaikan secara sama, tidak ada perbedaan. Kadang-kadang kita kan kalau ini ada tenggang rasa atau bagaimana ini orang agamanya beda kemudian minta tolong sama kita tentang hukum, bukan berarti diringankan gitu. Nah kemudian lagi cara berpikir dan cara pandangnya ini setelah moderat adalah manhajiyah, pakai manhaj, metodologi, pakai jalan yang ditempuh. Metodologi yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya kan? Al-muhafadzah melestarikan ala qadimis sholeh, ya, sesuatu yang sudah ada, yang sudah berjalan, yang baik, tetapi tidak menutup kemungkinan mengambil sesuatu hal yang baru, yang lebih baik. Nah ini kalau dipakai bahasa poligami bagus ini. Istri pertama yang sudah bagus jangan dibuang. Ya, kalau perlu tambah yang lebih baik. Gitu. Tapi begitu. Nah ini ketua takut sudah cocok. Nah, bukan seperti itu, ya. Al aslah ila ma huwal aslah. Yang lebih baik menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi cari yang baik-baik. NU itu kan ngikutin pekerjaan zaman, bukan agama mengikuti perkembangan zaman, tidak, tetapi menyesuaikan ya kondisi dan situasi. Karena dakwah nggak sama. Kenapa zaman Rasulullah, zaman sahabat itu tidak ada pembangunan masjid? Abu Bakar aja nggak berani merubah Masjid Nabawi, ya, karena pada saat itu belum perlu memperluas masjid atau bangun yang bagus. Ya, Sayyidina Umar nambahin emperannya kiri kanan yang kita kenal dengan Ashabus Suffah. Ada kalau di Madinah dari pintu depan itu sebelah kiri itu ada Ashabus Suffah, tempatnya orang yang sering tidur, ya, segala macam di situ karena nggak punya tempat tinggal mungkin atau jauh, ya. Kemudian sampailah ke Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, baru ibaratnya direnovasi karena mungkin saat beliau jadi seorang khalifah umat Islam semakin banyak dan semakin bagus tempat ibadah, itu tentunya akan membuat nyaman dalam beribadah. Tetapi beda, semakin kemari tempat ibadah itu buat megah-megahan. Dan ini sebenarnya ada warning khusus dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesuatu amalan, suatu kaum yang paling buruk adalah ketika mereka berlomba dalam menghias masjid atau memperbaiki masjid. Tidak akan terjadi kiamat, ya, tanya hadis. Kalau tadi wilayah dan ini kalau tidak salah, kalau yang ini tidak akan terjadi kiamat kecuali umat Islam itu berlomba-lomba membangun tempat ibadahnya. Ya sekarang kan berlomba-lomba. Ya jelas ada keharaman membangun masjid, ya, kecuali istilah Haramain, ya, pakai sutra, pakai emas atau perak nggak boleh, kecuali 2 masjid. Tetapi sekarang masjid-masjid semakin indah, ya, dihiasi emas segala macam. Padahal jelas 4 imam mazhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semuanya mengharamkan itu semua. Terlepas dari permasalahan tersebut, perlu kita barengi dengan cara pikir tadi. Mungkin sudah waktunya untuk menuju ke sana kalau memang ini. Karena keharaman ini lebih ditonjolkan karena itu mengandung khuyala, ya, kesombongan, israf, ya, berlebih-lebihan. Kemudian kalau dalam fikih, dalam kifayatul ahyar itu
mencapik-capik hati kaum fukara, ya kan? Kiri kanan banyak orang miskin, tapi bangun tempat masjid yang besar-besaran. Nah, ini dalam fikih Kifayatul Ahya dijelaskan seperti itu. Ya, jadi kita pakai metodologi, yaitu metodologi yang dipakai oleh NU adalah apa yang sudah berjalan lakukan. Tetapi kalau ada hal baru yang lebih baik demi syiar Islam ya lakukan juga. Tetapi bukan berarti membuang yang baru, yang lama. Karena ada, ya mudah-mudahan Allah mengampuni beliau karena beliau sudah wafat. Dulu pertama beliau itu memang maaf ini sekedar iktibar saja, saya nggak sebut namanya. Sebagai tokoh juga di lingkungan saya, beliau itu memang dari kecil dari kalangan Muhammadiyah, saudara kita. Tetapi ketika menjadi seorang imam, menjadi seorang wakif itu musola dulu, ya, sekarang menjadi masjid 2 lantai di masjid saya itu, beliau ngikutin mayoritas karena lingkungan itu pakai zikir jama'i, habis sholat, ya, wiridan gitu, berpakai kuno, ngikutin. Kemudian ngaji sama Habib Abdurrahman Syaitu ngikutin. Wiridannya malah panjang lagi, baca apa Al-Ikhlas, ya, Muawwidzatain, ya, Qul Falaq, Qul Binas, karena pas belajar tafsir terkait dengan nuzul asbabun nuzul surat Muawwidzatain itu, ya, dipakai. Kemudian ngaji lagi, kalau ngaji itu kan nggak bayar, ngaji kursus yang katanya 800.000 tahun sekitar tahun ya 95-an, 800.000 belajar 8 bulan. Semua yang sudah pernah beliau lakukan ditinggalin semua, karena itu salah semua katanya, ya kan? Nah ini nggak boleh, NU nggak boleh begitu. Boleh perbanyak perbendaharaan keilmuan, perbanyak sana, perbanyak guru, semuanya dipakai yang baik, ya. Jangan terus ditinggalin, habis ini pindah lagi ke sono yang kemarin dari tinggalin. Nggak seperti itu. Kalau kita bicara para ulama-ulama terdahulu itu sangatnya banyak, ya. Jadi kalau pola pikir dan cara pandang sebagai aswaja itu tumbuh, ya, berkembang. Harus kita berpikir berkembang bagaimana mengembangkan paham kita ini di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tasawufiyah berjernihan, yang belum jelas tadi kita perjelas. Kadang-kadang orang nggak suka sama NU itu bukan karena ketidaksukaannya mereka, karena dia nggak tahu. Padahal NU apa yang dilakukan amalia ubudiahnya sama yang dilakukan mereka. Tapi karena nggak tahu NU ini apa tuh, Islam Nusantara. Dulu bahkan ini juga ngambil pelajaran saja. Seorang pengurus MBC NU jelek-jelekin Islam Nusantara, padahal nggak pernah ikut. Islam Nusantara itu asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya kan waktu di Banjar, ya, Muskernas itu. Saya ikut waktu itu Banjar itu. Islam Nusantara itu menggambarkan kenapa dulu kalau habis azan ada puji-pujian, karena rata-rata orang di sawah, nggak stay di masjid. Jadi sambil nunggu yang dari sawah pulang untuk sholat berjamaah, maka di puji-pujian. Ya. Islam Nusantara contohnya Islamnya adalah perintah nikah. Nusantaranya ada pakaian, ada Jawa, Betawi, Padang, ya, Madura, terus dan lain sebagainya. Itu Nusantara. Di Arab gak bakalan ada. Cuman satu, perintah nikah ya caranya cara Arab, Islam cara Arab. Makanya Islam di Indonesia ya Islamnya Nusantara. Sama. Kalau kita ngikutin sunnah, ini baju yang kita pakai semua gak sesuai sunnah Nabi, tidak ada ya. Coba cari hadis, nggak ada ya. Yang kita pakai ini nggak ada. Paling sirwal izar, sarung kain bawahan, ya. Karena Rasulullah itu pakai kesukaan beliau adalah komisun, gamis panjang dan bukannya warna putih. Nah, tetapi kan fungsi daripada kita berpakaian itu kan menutup aurat. Meskipun nggak sesuai sunnah Rasul yang seperti disukai Rasul, selama kita menutupin aurat, nggak apa-apa, ya. Makanya kalau ciri khas NU pakai sarung, itu ciri khas sebenarnya. Tetapi pakai sarung pun sebenarnya kalau NU yang di kota-kota besar nggak ciri khas juga. Kalau di daerah, nggak tahu kalau di Pak Ustadz Haji Habibur Rahman, kalau di Jawa daerah saya itu pakai sarung memang supaya celana dalam kalau mau sholat dibuka. Kekhawatiran nanti ada najis yang tertinggal, ya kan? Jadi kalau mau sholat di depan itu banyak celana dalam, celana pendek, celana ini CD-nya juga
ditutupi semua karena khawatir ada tinggalan najis. Karena kalau ada najisnya kan nggak sah. Lantas sholat dulu saya tuh. Jadi itu. Jadi penjernihan tadi apa? Tawur yang berkembang. Kita harus dinamis. Kita harus berpikir bagaimana supaya NU kenal dan lain sebagainya. Jangan kita di lingkungan saya udah kalau ada meninggal 3 hari 7 hari udah begitu aja. Enggak, kita harus kembangkan terus ini. Kemudian jernihkan orang yang kadang-kadang kita dengar selentingan jelek-jelekin NU, deketin. Apa kalau nggak salah kemarin kalau ada omongan ini dari mana ya? Kamu tahu dari mana? Jelasin. Ya, jelasin. Makanya kayak penjernihan saya katakan tadi, ada yang setiap khutbah itu selalu membahas Islam Nusantara. Saya dibilangin jamaah, akhirnya pas khutbah saya klarifikasi dalam khutbah saya. Islam Nusantara saya jelasin. Ya, perintahnya adalah sholat, ya kan? Rencana sholat, misalkan udah pakai pakaiannya macam-macam. Rencana nikah dengan baju adat yang macam-macam tadi. Kemudian moderat tadi kita tengah-tengah, jangan terlalu saklek bahasanya kalau orang ini. Kalau terlalu saklek banget ya susah. Ikutin aja. Dulu saya satu contoh ini, sekedar contoh bukan ini. Tahatus binti mas. Saya katakan orang Betawi asli dulu karena orang mertua saya orang Betawi asli, saya Jawa asli. Ya. Ada pangkeng, ada perapat. Ya, ada perapat 1 meter, mungkin Pak RW maaf, asli Betawi Pak RW ya. Ini sekitar tahun 90-an itu, di bawah bos Pak RW. Saya tanya Mbah, ini apaan sih? Wah, sebenarnya Pak, ini apaan ini? Ini adalah kakek kamu yang sudah meninggal itu biar salib, bajunya ada peci hitam, ada kaos oblong yang putih itu, ada sarung, ada baju koko. Setahun sekali ada kasurnya, ada bantalnya, ada gulingnya, cuma semeter. Jadi yang ini pulang saja. Nah, kayak mertua saya juga setelah saya jelasin ya, ada pakai dikasih ini dan sebagainya. Itu adalah dulu Islam datang karena itu udah punya agama Hindu Buddha, makanya adatnya dibiarkan dulu. Yang penting dimasukin mau menjalankan syariat Islam. Lama-lama hilang. Saya jelasin. Itu kalau malam Senin, malam Jumat dinyalain api ada pangkeng tempat pendaringan itu kasih kopi pahit manis dan ada makan-makanan itu yang setiap ngabisin ada kopi, ada lauk pauk, ada itu bukan orang yang meninggal dunia. Karena kata mertua saya katanya mbah-mbah kamu tuh pada pulang itu tuh kalau pagi nggak ada itu barangnya. Orang yang itu yang makanin saya, ya saya selalu makan di situ. Kalau makan ngambil lauk sendiri kan sedikit, kalau dimakan banyak itu, ya ada macam-macam itu. Nah, singkat cerita dari ini ya tahatus saja itu bisa dijabarkan. Ketika dulu saya mau tahlilan gitu, ada apa namanya? Ada pertumpahan. Ini dulu pertumpahan, saya suka ngisengin yang pada ngaji. Contoh kali pertumpahan, ada lisong, gede. Oh itu Betawi yang begitu. Jawa kan itu sebenarnya kan ada Jawa, bukan ada Betawi. Makanya giliran datang ke Betawi loh itu Betawi lebih Jawa, lebih kejawen daripada orang Jawa. Orang Jawa itu kelakuannya dulu. Saya soalnya dulu tukang bikinin begitu yang di pohon-pohon besar. Kalau nganten dulu zaman saya kecil kalau nggak ditawafin di pohon beringin gitu, nggak apa namanya, katanya nanti sial dan lain sebagainya. Ya itu singkat cerita. Nah, saya jelasin ketika ini giliran ini saya jelasin ini kenapa dibakarin begini dulu karena agama Hindu Buddha itu padatnya seperti ini. Tetapi tata caranya berzikirnya cara Islami. Ini seandainya masih percaya harus lakukan, nggak apa. Tapi kalau nggak ini Islam nggak mengajarkan hal ini. Besoknya acara yang sama di rumahnya nanya, Pak Ustaz, apa namanya bakar minyak enggak? Itu batu-batuannya udah dinyalain belum? Belum. Kalau belum nggak usah repot-repot, enggak ada apa-apa. Lama-lama hilang. Boleh ditanya, tahun 90-an Bambu Apus Pagelaran. Saya asli pendatang dan mertua saya orang Betawi, jadi tahu belum orang Betawi dan alhamdulillah cara dakwah saya bisa diterima karena dijelaskan. Maka tasawufiyah tadi penjernihan. Ya kalau kita langsung, kamu musyrik masuk neraka ya malah NU benci sama mereka. Kita jelasin, boleh kalau masih meyakini hal-hal seperti itu, ya silakan. Ya. Ini juga kan sebenarnya ada filosofinya ini, kayak hal-hal seperti itu. Ya, mana ada ini, nggak ada hadisnya berpengaruh ini. Bid'ah siapa yang bikin? Tertarik? Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak pada mau saya bawa pulang. Ya baik. Kemudian harokahnya, pergerakannya seperti apa? Sebagai aswaja harus tahfizah, menjaga.
melestarikan. Apa yang sudah ada kita lestarikan, kemudian ditambah dengan hal-hal baru yang disukai warga masyarakat, ya kan? Saya serba bisa hidup di Betawi karena jadi orang Betawi, karena keluarga orang Betawi, ya karena terpaksa. Tahun-tahun 90-an orang bisa ngaji itu susah carinya. Dulu kalau ngaji jenazah itu ngadepin begini dikurung kita. Di luar itu orang berapa kalangan orang main judi ngadepin, kadang-kadang tutupnya enggak ini. Jadi itu wah ketes mental benar-benar. Di Jawa nggak begitu. Di Jawa itu Pak RW ditutup begini, orangnya ngaji di luar, bukan malah kita yang ngadepin jenazah. Yang ngaji berdua gantian kan, sampai pagi. Nah, kalau belum subuh nggak boleh pulang. Ya alhamdulillahnya masih ada yang pada judi di sekeliling itu karena nemenin kita. Kalau nggak ada yang nemenin nggak berani. Lampu masih 5 watt yang warnanya merah itu. Ya kadang-kadang sambil baca begini, ya entar bangun kayak nggak bangun kayak. Saya alami, ya, saya alami. Ya, kita harus menjaga hal-hal seperti itu. Makanya dakwah NU itu yang paling luas, paling enak, bisa menjangkau semua kalangan, mau dari kalangan apa paling atas sampai paling bawah bisa diterima. Kemudian takwiyah, menguatkan, ya, saling menguatkan satu sama lain. Lalu ada satu komunitas kita kaum nahdien yang menghadapi satu permasalahan, misalkan ya kita bareng-bareng kita adakan kajian di sampingnya dan lain sebagainya, ya jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri luar apa berat, misalkan di wilayah mana lubang buaya mana yang berat, ya udah kita bareng-bareng kita serbu sana. Serbu bukan untuk perang, bukan, tetapi menguatkan amaliyah nahdiyah ini, saling menguatkan, kemudian sam'an, mendengarkan, ya kita harus mau mendengar, ya mendengar. Banyak mendengar itu lebih baik dari banyak bicara. Kalau banyak mendengar itu kita banyak mendapatkan masukan, kritikan, teguran dan lain sebagainya. Tapi kalau banyak bicara banyak salahnya. Karena dikatakan bahwa orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Nah, kemudian ta'atan, kesetiaan. Iya. Ya, kita harus kalau aswaja ya boleh. Tetapi dalam itu tadi kita ini kan bermasyarakat kan majemuk kalau di Jakarta. Kalau di Jawa mah enak. Hadapannya cuma satu, Muhammadiyah, NU Muhammadiyah. Dan NU Muhammadiyah itu seperti saudara tiri saja. Gak ada masalah, mereka ya cara mereka mengundang itu kalau diundang. Biasanya Muhammadiyah juga mau hadir kalau diundang, tapi kalau mereka nggak mau ngadain acara atau mimpin-mimpin nggak mau, ya seperti itu. Nah, tapi di sini itu kan macam-macam. Kalau kita di komunitas kita, mayoritas audien atau jamaah kita nahdien amaliyahnya apa adanya, kita langsung jebret tentang nahdien. Tetapi kalau kita paham, kelihatannya cara pakaiannya, dari jenggotnya, dari jidatnya kok ada banyak juga ya. Jangan langsung dikentel itu, tidak. Iya jenggotnya, saya di sini malah saya banyak dikasih kitab, ya orang Salafi Wahabi, orang Muhammadiyah, Pak Haji Syahban itu donatur Rasulullah. Karena kitabnya kitab NU, tapi cara mengeksplorasi bahasan itu menyeluruh. Supaya nggak tersinggung jamaah. Kalau kita ada itu malah kita sentilin aja, repot. Kita narik mereka, memberikan pemahaman, ya menjernihkan, dan dia pelan-pelan. Kayak kemarin kasus yang di Pamekasan, ya Masjid Utsman bin Affan ditutup itu kan, itu mengatasnamakan tambihat al-wajibat liman sona al-maulid al-mukarram itu kitab karangnya Syekh Asy'ari, ya. Itu beliau itu menceritakan pada tahun 1300 pada malam 15 Rabiul Awal, bukan pas tanggal 12. Itu beliau melihat ada peringatan Maulid yang isinya biduan, nyanyian, judi, minuman, bukan ada ceramahnya sedikit gitu dan lain sebagainya. Itu beliau kritisi, kemudian beliau meluruskan cara membuat Maulid itu dengan cara yang sesuai sunnah, meskipun bentuk pelaksanaannya itu bid'ah, nggak dicontohkan Rasul, tapi lebih diisi bukan perbuatan maksiat. Tetapi yang dia pakai yang depannya doang, kronologinya doang, mengatakan akhirnya ini masih diproses ya, karena diproses secara hukum. Akhirnya rame di TikTok, di YouTube, di TV, ditutup itu masjidnya mau Utsman bin Affan. Dan kita pasti tahu deh, kalau masjid Abu Bakar, Umar, Ibnu Khattab itu pasti minum dah, bukan rombongan kita deh. Kalau kita mah yang biasa-biasa aja. Aja misalkan musola ya, ya. Kemudian tawat budian ramah, orang yang itu ramah,
Orang NU itu jelek-jelekin dikapa-kapain enggak ini. Tapi hati-hati ya kan, jangan bangunin macan lagi tidur ya. NU kalau sudah bergerak ya dari ujung mana juga datang semua ya. Mana sih orang NU pernah nyala-nyalain amaliyah mereka? Seingat saya nggak pernah ada, justru kita yang salah-salahin. Makanya perlunya kenapa wawasan yang luas, kalau kita salah-salahin, ajak duduk bareng diskusi secara ilmiah ya. Mentok mereka, rata-rata cuma berani di depan doang, kecopek-kecopek ditanya rujukannya nggak bakalan tahu, karena mereka itu sistem doktrin. Coba lihat kajian-kajiannya, emang bawa kitab mereka? Kagak kan? Cuman simain, dengerin, muslamiin doang. Dan ketika kita ajak diskusi, duduk bareng dengan membawa kitab rujukannya, saya yakin ngeper. Emang ngomongnya juga pinter karena emang didesain untuk ahli debat ya. Kalau kita kan nggak didesain untuk ahli debat, tetapi kita harus mempertahankan ini. Kemudian tarahumiyah, kasih sayang, kita kedepankan itu. Nah, satu hal lagi, tadi kan ada 3 ya, ciri khas wajah. Ya, pertama akhlakul kalimah, kemudian militansinya, secara fikroh, cara berpikir, sudah saya sampaikan tadi, cara harokah, sudah, ya. Sekarang ada cara amaliyah atau gaya hidup. Gaya hidup kita seperti apa? Ya, yang pertama adalah beradaptasi, menjaga tradisi, urfiyah, ya. Beradaptasi, menjaga tradisi, ya. Ada perbedaan mungkin cara tahlil lubang buaya sama bambu hapus, ya kan kebiasaan aja. Ada yang tahlilnya udah dihilangi, ganti rotib, ya ada. Ya nggak apa-apa, ikutin saja. Karena kita pendakwah ini bukan seperti aktor utama. Kalau aktor mah ya sesuai ini ya. Tetapi kita ini menganggap diri kita, anggaplah diri kita sebagai pelayan. Kalau kita jadi pelayan warteg, ya sesuai kan melayani orang yang datang ke warteg. Kalau kita jadi pelayan restoran, ya kita bisa menyesuaikan bagaimana melayani orang yang datang ke restoran. Itu jangan terus kita nggak bisa adaptasi, ikutin saja. Ya makanya ya maaf, sekedar contoh lagi, tahadus bin nikmah. Saya di Persis, kayak di Jati Keramat sana, Bekasi, terus di masjid-masjid Muhammadiyah dipakai saya. Ya mungkin karena jenggotan yang pertama, kedua saya kalau masjid baru. Terus gayanya, jamaahnya beda. Saya biasanya nanya kalau sebelum dikasih tahu. Biasanya kalau sini Jumatan seperti apa? Ya biasanya Jumatan nggak ada zikir, nggak ada sayyidina. Ya udah ikutin aja. Karena kita ngelayanin yang di situ. Jangan bawa kayak mana kita. Ya kalau bawa kayak kita tuh nanti takut nggak dipanggil lagi. Nggak begitu juga. Ya karena dakwah kan kita bisa menyesuaikan. Ya kata Rasul ketika beliau di Madinah, kemudian mengutus Mu'ad bin Jabal sama Abu Musa al-Asy'ari untuk dakwah di Yaman, apa pesan beliau? Mu'ad, bagaimana nanti kamu memutuskan suatu perkara di sana? Ya, bikitabillah, dengan Al-Quran ya Rasul. Kalau nggak ada dalam Al-Quran dengan apa? Wabi sunnati Rasulih, dengan sunnah engkau ya Rasul. Kalau di sunnahku nggak ada apa? Wabi ijtihadi, dengan ijtihad ya Rasul. Ayatnya Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ya dengan ijtihad, mengambil ijtihad, ya jadi ngambil jalan tengah seperti itu. Oh benar apa yang kamu katakan ya Pak. Kemudian pesan Rasul ketika ditanya tentang memutuskan suatu masalah seperti itu, kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, permudah dalam dakwahmu, jangan persulit. Farriqu wala tunafiru, gembirakanlah audienmu, jamaahmu, jangan membuat mereka lari. Kita dakwah di lingkungan orang yang suka tradisi ini masih sesaji dulu, yaitu tadi saya tahun 90-an itu masih ancak. Ya. Mertua saya yang tukang bikin ancak. Ayam dibakar itu tiap pojok, kalau ada hajatan tiap pojok rumah ada 4. Nah, itu kalau yang tukang ngambil ancak sama telurnya saya sendiri. Mertua yang buat, saya yang ambil. Ya. Saya saksi sejarah dan pelaku juga. Tapi ketika mertua saya jelaskan ngerti, itu kan mbah kamu dulunya begitu ngajarinya supaya nanti jauh dari malah bahaya, nggak ada apa. Alhamdulillah bisa diterima. Jangan langsung kita muslim masuk neraka kamu. Ini salah ini bukan ajaran yang bukan itu. Dakwah itu yasiru wala tu'assiru farriqu. Gembirakan, ya. Yang udah dijalani jalan. Wala tunafiru, jangan buat mereka lari. Kalau kita galak-galak lari. Yang kedua bermazhab, mazhabiyah. Kita harus bermazhab.
Orang yang nggak mengaku bermazhab itu sebenarnya orang yang nggak sadar dia punya otak atau kagak. Bagaimana tidak? Mazhab itu kan ngikutin penjelasan ulama. Dia nggak ngikutin mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Tetapi yang dibaca Qurannya terjemah, hadisnya hadis terjemah. Yang terjemah itu siapa? Kan ulama. Ya berarti dia nggak sadar kalau dia punya akal. Ya, kalau punya akal harus sadar. Oh iya ya, saya bahasa Arab nggak ngerti. Ngertinya pakai terjemahan. Harusnya ngikutin mazhab, ngikutin ulama. Secara tidak langsung dia ngikutin mazhab. Mazhab itu kan jalan yang ditempuh oleh ulama. Karena Al-Quran, Sunnah Rasul itu kan berbahasa Arab. Maka kan Ahibul Arab dan Salasin kata baginda Rasul. Cintailah bahasa Arab itu karena 3 hal. Li'anni Arabiyun. Sungguhnya aku adalah orang Arab. Bagaimana kamu bahasa kasarnya? Bagaimana kamu ngerti aku kalau nggak bisa bahasa Arab? Wa anal Quran Arabiyun. Bahasa Al-Quran bahasa Arab juga. Wa anna kalamu ahli jannah Arabiyun. Komunikasi nanti di surga itu dengan bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Ya. Terus jangan berpikir wah saya nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Bagaimana kalau masuk surga nanti? Itu urusan Allah pun bisa. Ya. Tetapi ini adalah hadis untuk memotivasi supaya kita ini mengajarkan anak cucu kita supaya bisa bahasa Arab karena semua terkait dengan agama dan bahasa Arab. Ya. Kemudian madhabiyah, makanya kita harus bikin madhab. Kemudian sanadiyah, berkesinambungan orang NU itu harus punya guru. Jangan katanya. Apa sih bedanya ittiba sama taklid? Taklid itu artinya mengekor, ikut-ikutan. Ya, tapi atau ittiba juga mengikut. Tapi kalau ittiba itu mengikuti seseorang, tetapi mengikutinya itu mengajarkan sesuatu kitab, kita tahu kitabnya. Kalau taklid itu kamu kok begitu begini-gini tangannya dari mana? Ya, ada sholat yang pada begini kan? Coba tanya itu loh, yang suka begini tanya, belum tentu bisa jawab itu. 99% saya yakin tidak bisa jawab. Ikutin mazhab siapa ke atas ke bawah? Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik itu adalah yaminan wasimalan, ke kanan ke kiri, bukan a'la wasufla, bukan ke atas ke bawah. Baca madzhabul arba', yaminan wasimalan, ke kanan ke kiri, kanan ke kiri. Geraknya itu ke kanan ke kiri. Ya. Kalau Imam Syafi'i, ya, ketika sampai lafzul jalalah, riwayat Imam At-Tabrani ini, wa asyara bisababa, ya, wa yuharrikahu. Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuknya wa yuharrikahu, ya, dengan menggerakkannya. Pemahaman Imam Syafi'i bila tikror, tidak diulang-ulang gerakinya. Karena namanya orang nunjuk kan gerakin. Ya sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Dan kalau masa nunjuk gak digerakin ya gak nunjuk. Tapi kalau pemahaman Imam Malik bin Anas atau Imam Ahmad bin Hanbal itu bintikror, digerakin. Tapi Imam Malik bin Anas mengatakan tikrornya itu yaminan wasimalan, bukan ke atas ke bawah. Ini mah dikit gitu ya. Untung aja gak ada kucing di sebelahnya. Karena kucing itu terbetul, ya kan? Gak apa-apa, gak salah juga. Ya, yang penting kita tahu itu bedanya ittiba, mengikutin. Ya, ada kitabnya, ada gurunya dan lihat. Kalau taklid hanya ikut-ikutan saja. Saya pernah tanya dulu. Saya ngajar orang komunitas HTI di Masjid Al-Hidayah Al-Makmuriyah. Cingkrang semua ini. Ya. Kok kamu sholatnya begitu? Karena komunitas saya sholatnya begini-begini. Lah, nggak boleh taklid ikut-ikutan saja. Taklid buta nggak boleh. Boleh ikut. Misalkan kita lihat, oh kayaknya gayanya boleh juga, ini gaya sholatnya. Kayak sholatnya macam-macam. Takbir aja Allah Akbar, ada yang putar dulu. Kalau kita khusnudzon putar, mungkin ustadznya dulu itu orang Tasik. Ya, orang jualan ini, orang Tasik. Orang jualan layangan. Karena keingetan muter ini pas takbir muter tangannya. Ya. Ada juga yang di samping. Padahal ini kan ada hadisnya. Dulu zaman umat Islam masih sedikit itu kan memang pegang tombak. Jadi sambil pegangin, kalau pegangin sambil musuh ke belakang. Nah, supaya kita ini ada humornya, terus nggak khusnuzon sama orang lain, mungkin ustadznya orang Tasik, ya, yang biasa kredit gitu, pegangin tas di sini, ya kan? Ya macam-macam. Orang yang begini mungkin ustadznya lagi ngajarin sholat, lagi meriang, jadi tangannya begini di atas dada, ya.
Ya, pokoknya begitu saja. Nggak usah, karena sedekah itu sunnah, nggak usah dipermasalahin hal seperti itu. Baik ya. Kemudian tasamuhan, ya tasamuh, toleransi. Toleransi yaitu tadi orang NU itu melihat yang Wahabi begitu, Muhammadiyah begitu, udah biasa aja. Tetapi kita jangan berdiam diri ketika kita disalahkan. Allah masalah apa kabar betul itu ya Rois. Betul, kita lanjut dikit lagi. Kemudian tawasubian tadi pertengahan. Kemudian iktidal, ya adil. Orang NU itu adil. Kemudian yang terakhir dalam gaya hidup amaliyah itu adalah apa? Dakwah bil hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu dengan kebijaksanaan, harus bijaksana, jangan terlalu kaku. NU itu ngikutin alur. Kita misalkan di Cilangkap, Cipayung sini, misalkan kok gayanya begitu caranya, ya udah ikutin. Di sana begini, ya udah ikutin aja. Makanya kalau saya pimpin tahlil atau apa terus di wilayah yang saya belum pernah, mohon maaf nanti kalau saya pimpin agak berbeda, ya, runtutannya atau tambahannya, ya kan ada perbedaan. Mohon izin supaya nggak kaget tuh. Nanti kalau orang kita mah jadi NU jangan kaget, beragama jangan kaget, denger ini kaget, jangan. Tetapi dicari, oh ini mungkin begini, beda dan sebagainya. Ya, jadi sahabat semua, para kiai terkait dengan keaswajaan ini, maka kita harus memiliki militansi dari cara berpikir kita, kemudian harokah gerakan kita jangan stagnan. Kalau stagnan ya, meskipun kita ini mayoritas dikhawatirkan kayak Rasulullah itu kayak bumi yang ada di lautan, meskipun banyak sekali nggak memiliki kekuatan. Kalau kita ini kan ormas yang terbesar nomor 1, ya khususnya di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama, kedua adalah Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah itu harokahnya luar biasa, ya. Ketika diajak ke puncak 2-3 hari aja, wah udah militan banget itu nyampe rumah. Kalau kita diajak ke puncak cuma numpang makan tidur pulang juga masih gitu-gitu juga, kagak ada girohnya untuk sebenarnya harus merubah. Kita harus merubah pola pandang kita, pola pikir kita, harokah kita, gerakan kita rubah, amaliyahnya dirubah. Maksudnya amaliyahnya dirubah ini gimana? Yang sudah ada dilestarikan ditambah dengan hal-hal baru yang bisa merekrut kaum Nahdliyin yang lain yang di luar ormas Nahdliyin bisa ngikutin kita, deketin mereka, kita kasih perjelasan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada yang perlu dipertanyakan, monggo silakan. Tetapi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan dari saya pribadi, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena keterbatasan dan wawasan pemahaman ilmu yang saya miliki. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Asimul Mas'ud yang sangat-sangat luar biasa yang telah mempresentasikan keaswajaan Nahdlatul Ulama. Semoga kita sebagai orang NU bisa mengimplementasikan aswaj Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu dalam bidang fikih, ibadah, bidang akidah dan juga bidang tasyawuf. Mungkin juga asasnya puncaknya NU itu adalah asas aswajah Nahdliyah adalah tasawuf atau moderat untuk menjaga, merawat sunnah Rasul dan juga sunnah para sahabat. Dan juga selamat datang ahlan wa sahlan kepada Rais MWCNU Cipayung, beliau yaitu Ustadz Ali Muhammad Guntur. Para jamaah Lailatul Ijtima yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara demi acara telah kita lalui, dan acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Rais MWCNU Cipayung, yaitu Kiai Ali Muhammad